Three, two, one. Namanya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr al-Asbahi. Ia lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Ia dilahirkan oleh seorang perempuan bernama Aliyah binti Syarik bin Abdurrahman pada masa kepemimpinan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Orang tua Imam Malik harus berada dalam masa penantian panjang untuk sekedar menimbang buah hatinya. Tak disangka ternyata kelahiran Imam Malik bersama dengan wafatnya seorang ulama besar dari kalangan sahabat. Ulama tersebut adalah Anas bin Malik radhiyallahu an, yang ketika wafat bergelar Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Asbahi al-Yamani. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik adalah orang asli Arab. Bapak ibunya maupun ayahnya berasal dari Yaman. Mereka adalah orang-orang merdeka dan tidak pernah mengalami perbudakan sedikit pun. Uniknya, ayah Imam Malik tidak terlalu mendalami tentang periwayatan hadis. Ia justru menekuni profesi sebagai pembuat anak panah. Padahal keluarganya termasuk orang yang sibuk meriwayatkan hadis. Seperti kakek Imam Malik yang bernama Amir. Misalnya, ia merupakan ulama besar kalangan tabi'in yang meriwayatkan hadis dari para pembesar sahabat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, Talhah bin Ubaidillah dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kota kelahiran Imam Malik, Madinah, memiliki pengaruh besar bagi pertumbuhan dirinya. Kala itu Madinah menjadi salah satu kota suci sekaligus pusat keilmuan. Oleh sebab itu, tak heran jika Imam Malik telah hafal Al-Quran di usia belia. Setelah hafal Al-Quran, Imam Malik pun menambah kehafalan hadis. Selain semangat dalam belajar, dukungan dari orang tua juga memiliki pengaruh yang besar bagi Imam Malik. Setiap kali Imam Malik akan belajar hadis, sang ibu selalu membakar pakaian terbaik yang dimilikinya dan menyuruh Imam Malik untuk menghadap Rabi seraya berkata, "Pelajarilah adab Rabi sebelum engkau mempelajari ilmunya." Perlu diketahui pula bahwa sewaktu kecil Imam Malik tumbuh di tengah-tengah orang dewasa yang berkhalaqah Rabi'ah al-Arawi. Dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa selain semangat untuk ilmu, Imam Malik berdagang bersama kakaknya An-Nadir. Mereka berdagang di pasar. Ibnu Qasim berkata, Malik memiliki 400 dinar yang digunakannya untuk berdagang. Ketika tumbuh menjadi seorang pemuda, ia menghafal Al-Quran dan senang terhadap ilmu pengetahuan. Semangat Imam Malik untuk mencari ilmu amat besar, hingga ia mau mengorbankan harta yang dimilikinya hanya untuk biaya dalam mencari ilmu. Ibnu Qasim pernah berkata mengenai semangat belajarnya, pencarian ilmu Malik menyebabkan ia menjual sebagian kekayaannya. Imam Malik juga dikenal sebagai orang yang cerdas. Pernah suatu kali ia berkata, "Aku datang kepada Sa'id bin Musayyab, Urwah, Qasim, Abu Salamah, Humaid dan Salim. Aku berkeliling kepada mereka dan mendengar dari masing-masing 50 hingga 100 hadis untuk kemudian pulang. Aku menghafal seluruh hadis termasuk tanpa harus tertukar satu hadis dengan hadis lainnya." Dalam upaya menuntut ilmu, Imam Malik mendatangi banyak sekali guru dan ulama pada zamannya. Kitab Tajhibul Asma wal Lughat menerangkan bahwa Imam Malik pernah belajar kepada 900 orang syekh, 300 dari golongan tabi'in dan 600 lagi dari tabi'in. Mereka semua adalah orang yang terpilih dan cukup dengan syarat-syarat yang dapat dipercaya dalam bidang agama dan hukum fikih. Sebuah riwayat mengatakan bahwa Imam Malik pernah berguru pada Abdul Rahman bin Harmus al-Arab selama kurang lebih 7 tahun. Selama itu ia tidak pergi belajar ke guru lain. Pernah suatu kali Imam Malik memberikan buah kurma kepada anak-anak Abdul Rahman dengan tujuan agar mereka memberitahukan kepada orang-orang yang hendak menemui Imam Malik bahwa ia sedang sibuk. Tujuannya tiada lain agar Syekh Abdul Rahman dapat mencurahkan waktu untuknya, sehingga Imam Malik leluasa mempelajari sebanyak apapun ilmu yang ia sukai. Bahkan saking semangatnya terkadang ingin belajar seharian penuh dengan sang guru. Pilihan Imam Malik untuk berguru pada Abdurrahman bin Hurmus amatlah tepat. Selain ahli hadis, Ibnu Hurmus, yaitu panggil Abdurrahman bin Hurmus, juga seorang ulama yang terkenal sebagai ahli debat, terutama jika lawannya adalah orang yang sering mengikuti hawa nafsu. Karenanya saat para penduduk Madinah mengalami masalah dan perdebatan berkepanjangan, Ibnu Hurmus akan selalu diundang untuk menyelesaikannya.
Selain mental yang harus tahan banting, seorang penuntut ilmu juga perlu memiliki sikap memuliakan ilmu itu sendiri. Begitu pula dengan Imam Malik, ia benar-benar memuliakan hadis. Ketika ia sedang berurusan dengan hadis, baik itu mempelajari maupun melewatkan, Imam Malik akan memposisikan dirinya sebaik-baiknya posisi. Pertama, Imam Malik tidak akan mempelajari maupun melewatkan hadis dalam keadaan berdiri, sebagaimana kata beliau, "Aku tidak sedang menulis hadis Rasulullah SAW dalam keadaan berdiri." Kedua, Imam Malik tidak akan mempelajari maupun melewatkan hadis dalam keadaan belum bersuci. Hal tersebut Imam Malik biasakan karena ia takut riwayat tersebut akan hilang atau lupa. Suatu kali Imam Malik pernah berkata kepada bahwa sang guru mengetahui ilmu-ilmu yang belum tersebar luas di kalangan masyarakat, tapi membaginya menjadi dua perihal. Artinya ada ilmu yang bisa disampaikan ke khalayak ramai, dan ada pula yang hanya bisa dikonsumsi golongan terbatas. Sebenarnya ini bukanlah termasuk menimbun atau menyembunyikan ilmu, hanya saja terkadang tidak semua orang siap untuk menerima ilmu yang sifatnya lebih mendalam dan detail, karena terkadang sudah dapat menyebabkan fitnah. Imam Malik meninggalkan lebih dari selusin karya tulis, termasuk yang populer adalah kitab Al-Muwatta, kitab yang oleh banyak orang dianggap penting untuk dijadikan pedoman setelah Al-Quran. Risalah tersebut memaparkan persoalan agama, etika, dan fikih Islam. Bahkan dunia mengakui Al-Muwatta sebagai kitab yang penting mengenai referensi Islam setelah Al-Quran. Selama 62 tahun dari keseluruhan masa hidupnya, ia pun membaktikan diri untuk mengajar dan belajar. Ia wafat pada 11 Rabiul Awal 179 Hijriah pada usia 86 tahun. Hidupnya telah dipenuhi kegiatan belajar, mengajar, dan menemani karya-karya cendekiawan agung dunia termasuk Plato, Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Abu Hanifah.